Hai, Siapa nih? Alkan. Hah? Akan lagi pakai baju apa? Cem, Apa? Cem. Habisnya kapan kalau yang beli layangannya kan anak-anak. Nah, kalau kemahalan kita jualnya kan kasihan anak-anaknya. Layangan ya kan ya? Chef itu ngapain? Mata tuh. Alkan testa MVP kerjanya itu dari cikgu. Ciku itu apa? Cikgu itu Natal di kampus-kampus itu loh. Mau tahu apa MVP dari cikgu? Ayo kita lihat yuk. Let's go. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih. Ayahku, cikgu, kuliah online. Mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Kampus Picip Untak edisi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita sekarang ketemu lagi di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Dan seperti biasa saya harap teman-teman tetap di rumah aja ya. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak ada urusan yang mendesak sekali. Dan kita hari ini masuk di mata kuliah tentang bermacam-macam hukum. Dan kita mulai yang pertama. Itu nantinya rencana ada 3 ya, tata negara, pidana, dan perdata. Untuk yang pertama tata negara itu dipecah 2. Yang kali ini kita akan membicarakan tentang tata negara yang part yang pertama, yaitu tentang hukum tata negara. Sebelum kita masuk ke apa itu hukum tata negara, ada baiknya sih kalau kita flashback dulu ke masa-masa yang lalu, bagaimana awalnya negara kita itu bisa menentukan bentuk negara dan membentuk pemerintahan yang seperti sampai saat ini. Dulu ya, sebelumnya tahun 45 Indonesia itu kan merdeka, kita tahu semua. Indonesia merdeka tahun 45, tapi ada cerita panjang di balik itu. Jadi tanggal 6 Agustus 45 itu seperti kita tahu ada bom atom dari Amerika Serikat yang jatuh di kota Hiroshima di Jepang. Nah, saat itu Indonesia yang sedang dijajah Jepang, pemerintah atau pemimpin Jepang itu sadar kalau negaranya akan segera kalah. Makanya mereka, pemimpin Jepang itu langsung menghubungi petinggi atau pemimpin di Indonesia untuk datang ke Saigon pada tanggal 7 Agustus 45. Intinya Jepang memberikan pernyataan kalau Indonesia akan segera diberikan kemerdekaan. Itu tanggal 7 Agustus 45. Waktu itu yang datang ke Saigon itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadiodiningrat. Dan itu tanggal ketemunya di Saigon itu tanggal 9 Agustus. Tapi lagi-lagi setelah itu ada bom atom kedua yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki di Jepang. Nah, gara-gara bom atom yang kedua inilah kemungkinan ya kondisi pemerintahan di Jepang, pemimpin di Jepang sudah kalang kabut, sehingga akhirnya Jepang tidak punya lagi kesempatan dan nggak punya lagi kekuasaan untuk memikirkan nasib negara lainnya atau negara jajahannya. Janji yang ditawarkan oleh Jepang untuk memerdekakan Indonesia di awal Agustus itu kayak tidak ada ujungnya. Gara-gara itulah akhirnya Indonesia dengan inisiatif dari negara Indonesia sendiri itu mengadakan proklamasi kemerdekaan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 45 jam 10 pagi. Untuk yang ini tolong diingat-ingat, nanti akan ada kuis terkait dengan tanggal ini ya. Nanti di akhir materi akan saya sampaikan. Nah, kenapa saya menjelaskan flashback beberapa kejadian sejarah proklamasi? Karena proklamasi kemerdekaan negara kita 17 Agustus 45 itu adalah sumber hukum untuk pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebelumnya, beberapa bulan sebelum Agustus, yaitu tanggal 29 April, itu sudah dipersiapkan sekali sebenarnya. Jadi pemerintah Jepang di Jakarta itu membentuk badan yang bernama BPPK, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan.
Jadi badan ini anggotanya 62 orang dan ketuanya adalah Rajiman Wodiodiningrat. Dan tidak sendiri ya beliau, karena di situ ditemani oleh beberapa pemimpin Indonesia. Intinya Jepang itu memberikan kesempatan untuk Indonesia menyiapkan kemerdekaan ya, tapi sebenarnya siasatnya adalah itu hanya untuk menuju ke arah cita-cita Indonesia merdeka itu saja. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh BPPK, Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan saat itu, mereka keluar dari batas-batas tugas yang telah diberikan oleh Jepang. Jadi tidak cuma menyelidiki persiapan kemerdekaan, tapi ternyata badan ini juga membicarakan dasar-dasar negara Indonesia ketika nanti merdeka, dan bahkan merencanakan Undang-Undang Dasar Indonesia 45 itu sudah direncanakan di sini. Dan sempat 2 kali sidang, BPPK itu bikin suatu panitia perumus. Jadi itu panitia kecil ya, tugasnya merumuskan hasil-hasil perundingan badan itu. Ada 9 orang di sana. Salah 2-nya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, tanggal 16 Juli 45 BPPK itu berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar kita udah siap tuh sejak bulan Juli sebenarnya, sudah siap. Dan kemudian karena BPPK dianggap sudah menyelesaikan tugasnya, akhirnya badan ini dibubarkan. Kemudian Agustus tanggal 9 itu dibentuk badan baru yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 9 Agustus itu bertepatan dengan hari pertemuan pimpinan Jepang dan pimpinan Indonesia di Saigon untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia. Setelah waktu itu Agustus awal, Jepang dibom oleh Amerika. Jadi sudah merasa kalah, akhirnya mereka berpikir ya udah negara-negara jajahnya segera dimerdekakan aja gitu. Nah, bertepatan dengan itu dibentuklah badan baru yang tadi saya sebutkan bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan juga ditemani oleh anggota PPKI lainnya, itu pemimpin-pemimpin rakyat yang terkenal. Ada 21 orang dan bahkan bertambah menjadi 27 orang di akhir-akhir masa kerjanya. Intinya setelah tanggal 17 Agustus 45 kita menyatakan proklamasi merdeka, besoknya tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidang yang salah 2-nya itu menetapkan Undang-Undang Dasar 45 dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden kita. Nah, teman-teman, itu tadi kenapa saya sedikit bercerita tentang sejarah proklamasi kita, karena sekali lagi proklamasi kita tahun 45 itu menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah pembentukan itu akhirnya muncullah suatu hal yang bernama tata negara. Tata negara itu landasannya pasti hukum tata negara. Kita mulai masuk ke materi ya. Hukum tata negara itu ada 2. Jadi para sarjana hukum di Belanda itu membedakan ada 2. Yang pertama hukum tata negara dalam arti luas, yang kedua hukum tata negara dalam arti sempit. Nah, ketika membicarakan hukum tata negara dalam arti luas, itu muncul 2 golongan hukum. Yang pertama hukum tata negara, yang kedua hukum administrasi negara. Keduanya sama-sama berupa hukum publik, yaitu hukum yang mengatur antara pihak yang berkuasa, dalam hal ini pemerintah, dengan masyarakatnya. Nah, di sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang hukum tata negara. Besok ya, di kesempatan berikutnya kita akan membahas sesi yang kedua tentang hukum administrasi negara. Apa sih yang dimaksud atau arti dari hukum tata negara? Intinya adalah hukum tata negara itu mengatur tentang organisasi negara, mulai misalnya hubungan penduduk dengan negara, pemilihan umum, partai, cara menyalurkan pendapat dari rakyat, kemudian wilayah negara, dasar negara, hak asasi manusia, sampai lagu, bahasa nasional, lambang, sampai pembagian negara atas kesatuan-kesatuan negara itu diatur di situ. Terus hukum tata negara itu artinya juga mengatur tentang sistem pemerintahan negara. Itu mulai kehidupan politik rakyat dalam hubungan dengan susunan organisasi negara, terus juga susunan tugas dan wewenang,
juga perhubungan kekuasaan satu sama lain, juga hubungan dengan rakyat, dari alat-alat kelengkapan tata negara sebagai jabatan tertinggi yang mereka menetapkan prinsip umum bagi pelaksanaan berbagai usaha negara. Jadi sekali lagi intinya adalah hukum tata negara itu sekumpulan peraturan hukum yang di situ mengatur organisasi dari negara, terus juga mengatur hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal ya dan horizontal, serta membahas tentang kedudukan warga negara beserta hak-hak asasinya. Sekarang kita masuk ke macam-macam bentuk negara. Kalau bentuk negara itu diartikan bangunan negara, jadi bentuk negara itu ada 3 macam. Pertama, negara kesatuan. Kedua, negara serikat atau federasi. Dan ketiga, perserikatan negara-negara atau konfederasi. Jadi kalau negara kesatuan itu intinya adalah negara itu tidak terdiri dari negara-negara bagian. Ya, negara tidak terdiri dari negara-negara bagian. Kemudian, kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara ada di tangan pemerintah pusat. Dan dalam satu negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, hanya ada satu undang-undang dasar, hanya ada satu kepala negara atau satu kabinet saja. Juga dalam negara kesatuan itu hanya ada satu lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang, ya. Dan juga hanya tadi saya menyampaikan satu kabinet, itu maksudnya adalah kementerian. Hanya ada satu kabinet yang berisi kementerian-kementerian yang masing-masing kementerian itu bertugas sebagai pejabat negara di pemerintah pusat. Nah, dalam negara kesatuan itu membagi kekuasaan secara vertikal, ada pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, di sini ada 2 macam bentuk nih. Bentuk yang pertama adalah sistem sentralisasi, yang kedua adalah sistem desentralisasi. Kalau sistem sentralisasi itu intinya segala urusan negara diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya hak, tidak punya kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Contoh, ini ada di negara Jerman ketika itu masih ada di bawah pemerintahan atau kepemimpinan Hitler. Itu sistem sentralisasi. Sedangkan untuk sistem desentralisasi, teman-teman, itu pemerintah punya hak mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya, dan hak untuk mengatur itu dinamakan hak otonomi. Jadi di pemerintahan atau negara dengan sistem desentralisasi itu akan ada daerah otonomi, misalnya provinsi, kabupaten, kota, dan itu seperti yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Sekarang kita masuk ke macam bentuk negara yang kedua, yaitu negara serikat. Jadi negara serikat itu artinya adalah ada suatu negara, ya, ada suatu negara, dia itu terdiri atas beberapa negara bagian. Tapi negara bagian ini tidak berdaulat. Tidak berdaulat adalah dia tidak bisa mewakili ketika ada di kancah internasional. Jadi yang berdaulat itu adalah pemerintah federal atau pusat yang itu sebagai bentuk dari gabungan negara bagian-bagian tadi. Negara serikat contohnya teman-teman pasti tahu, Amerika Serikat itu adalah contoh dari negara serikat. Kemudian bentuk negara yang ketiga adalah negara konfederasi atau perserikatan negara. Perserikatan negara atau konfederasi ini adalah kebalikan dari bentuk negara serikat. Kalau tadi negara serikat itu negara bagian tidak punya kedaulatan. Dan ini sebaliknya. Kalau negara konfederasi itu terdiri dari gabungan negara-negara yang merdeka dan masing-masing negara itu punya kedaulatan. Jadi masing-masing negara tadi punya kedudukan, punya kewenangan yang sama untuk mengatur pemerintahan negaranya masing-masing. Dan negara-negara yang merdeka ini, negara-negara yang berdaulat ini berkumpul menjadi satu yang bernama bentuk
negara konfederasi. Tujuannya, kenapa kok mereka sudah negara sendiri-sendiri, merdeka sendiri-sendiri, berdaulat sendiri-sendiri, kenapa mereka masih bentuk perserikatan? Itu keperluannya atau tujuannya biasanya untuk perbaikan di bidang pertahanan dan keamanan dan perekonomian masing-masing negara konfederasi. Selain itu kadang juga ada faktor kesejarahan di sana. Contoh dari negara konfederasi, bentuk negara konfederasi itu adalah RPA atau Republik Persatuan Arab, yaitu konfederasi negara-negara di wilayah Arab. Terus juga ada Commonwealth of Nations. Tapi ya, dua macam bentuk negara konfederasi ini itu sekarang sudah sama-sama membubarkan diri. Jadi kesimpulannya sekali lagi, ketika diminta untuk membedakan apa bedanya bentuk negara serikat dan bentuk negara konfederasi, itu letaknya pada siapa yang berdaulat ya. Jadi kalau bentuk negara serikat, yang berdaulat itu adalah gabungan negara, bukan negara bagian satu persatu itu. Tapi kalau negara federasi, yang punya kedaulatan atau yang berdaulat itu adalah negara-negara yang ada di dalam gabungan itu. Ya, jadi masing-masing negara itu, negara 1, negara 2, negara 3 masing-masing punya kedaulatan. Dan mereka bergabung menjadi konfederasi gabungan negara-negara, yang mana gabungan negara-negara itu tidak mempunyai kedaulatan. Sekarang kita membicarakan tentang pembentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan itu bisa terbentuk minimal harus ada 5 unsur. Pertama, ada pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Kedua, ada rakyat atau warga negara yang merupakan satu bangsa. Yang ketiga, ada wilayah tertentu. 4, ada berdaulat penuh. Dan 5, ada pengakuan dari negara-negara internasional. Nah, ketika sudah ada 5 itu, maka itu bisa membentuk suatu pemerintahan. Sedangkan ketika membicarakan tentang membentuk pemerintahan, ketika diukur dari caranya menunjuk kepala negara dan lamanya kepala negara menjabat kedudukan, itu ada 2 macam, teman-teman. Yang pertama, bentuk kerajaan. Di sini bentuk kerajaan itu raja sebagai kepala negara mendapat kedudukan berdasarkan hak waris turun-temurun. Ya, jadi ketika ayah misalnya sudah purna atau meninggal, itu akan digantikan anaknya, begitu seterusnya. Sedangkan dalam bentuk republik, itu presiden sebagai kepala negara punya jabatan itu berdasarkan pemilihan dan punya masa jabatan selama waktu yang telah ditentukan. Sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan Indonesia. Itu ada beberapa. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, dan yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Bedanya adalah sistem pemerintahan presidensial ada pengaruh dari teori trias politika yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi di sistem pemerintahan presidensial, presiden selain sebagai kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Jadi presiden atau eksekutif itu menjalankan tugas pemerintahan dan dia tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atau parlemen. Tetapi presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Sebaliknya sama, ya. Lembaga legislatif atau parlemen dalam menjalankan tugas kewajibannya, mereka tidak bertanggung jawab kepada presiden tapi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Jadi, presiden dan parlemen itu dipilih oleh rakyat terpisah dalam bentuk surat suara yang terpisah melalui pemilihan umum. Nah, dalam sistem presidensial, kedudukan presiden cukup kuat karena dia tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen atau legislatif, dan sebaliknya, presiden juga tidak dapat membubarkan parlemen. Di sistem presidensial, presiden itu bisa dilakukan impeachment atau pemakzulan, atau intinya dijatuhkan itu ketika ada hal-hal khusus. Misal, dianggap melanggar konstitusi, melanggar undang-undang, melakukan korupsi, penyuapan, atau ada tindak pidana berat lainnya yang dianggap merugikan negara. Dan di sistem ini, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan para menteri ini bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua adalah sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen itu ada 2 lembaga tinggi negara yang saling memengaruhi. Ada eksekutif dan ada legislatif.
Jadi eksekutif ya pimpinan negara dan parlemen ya wakil rakyat itu pada sistem parlementer tergantung satu sama lain. Eksekutif di sini biasanya dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk oleh parlemen. Dan dalam hal ini ya kepala eksekutif ya atau kabinet atau yang bernama Perdana Menteri itu dipilih oleh parlemen sekali lagi, bukan dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, di sini tugas kepala negara apa? Kepala negara dalam sistem pemerintahan parlemen murni ini adalah presiden atau raja atau sultan atau kaisar atau dinasti atau sebutan lainnya sebagai kepala negara. Karena tadi eksekutif itu adalah kepala pemerintahan. Jadi di sini kepala negara tidak merangkap sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif. Nah, kemudian ada pertanyaan, tugas kepala negara apa? Tugas dia itu hanya sebagai pemberi restu atas langkah-langkah yang dilakukan eksekutif. Selain itu, ya kepala negara juga bisa membentuk tim untuk penyusun kabinet. Yang fungsinya tim ini bisa membubarkan kabinet juga jika negara dinilai dalam keadaan krisis atau bahaya. Contohnya, ini kejadian atau bentuk ini, sistem ini ada pada negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Inggris, Australia, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sekarang waktunya kuis. Dan kuis ini adalah kuis perorangan ya. Fungsinya untuk sekaligus sebagai bahan absensi untuk perkuliahan pada hari ini. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, 17 Agustus tahun 45 Indonesia merdeka. Tolong sebutkan tanggal 17 Agustus 45 itu bertepatan dengan hari apa dan bulan Hijriah apa. Kemudian yang kedua adalah minta tolong sebutkan dan jelaskan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia itu apa. Dijawab pada kolom komentar di video ini. Ditunggu paling lambat pada hari ini juga pukul 00.00. Dan yang kedua ada juga tugas partisipasi aktif. Jadi kalau kita ingat pada kontrak kuliah kita awal dulu, tugas partisipasi aktif ini punya porsi nilai yang sama dengan UTS dan UAS. Di sini saya akan minta hanya untuk 2 orang mahasiswa saja bertugas untuk memberikan presentasi singkat berdurasi maksimal 5 menit tentang kesimpulan perkuliahan pada hari ini. Jadi cukup disimpulkan aja. Caranya, Anda bisa posting presentasi video ya, video presentasi Anda. Boleh ditambahkan tulisan dan tampilannya diubah dengan berupa penyampaian bentuk audio presentasinya seperti UTS yang kemarin ya. Kemudian kalau sudah diposting di Instagram, di-mention saya plus kasih hashtag Sistem Hukum Indonesia Untak. Tapi sebelum teman-teman mengerjakan ini harap konfirmasi via DM ke saya dulu, karena di sini hanya akan menerima 2 orang pertama yang melakukan konfirmasi untuk diberi kesempatan. Hanya 2 orang, jadi jangan digarap dulu, konfirmasi dulu ya. Konfirmasi dulu. Kalau sudah, ini juga ditunggu postingnya maksimal pada hari ini pukul 00.00. Jadi sekali lagi nilai partisipasi aktif ini setara dengan nilai UTS dan UAS. Baik teman-teman, terima kasih. Ini perkuliahan pada hari ini. Saya pamit. Sampai ketemu di perkuliahan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya di tombol merah ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.